Haleluya. Tadi saya pikir lagi nyanyi kok ada bahasa roh. Ternyata bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Ya, kebanyakan Korean drama jadi. Ya, oke. Tapi saya hari ini akan khotbah bahasa Indonesia. Amin. Soalnya nggak bisa bahasa Korea ataupun kalau Inggris bisa. Tapi ya hari ini bahasa Indonesia. Haleluya. Saya akan bagikan sesuatu tentang suatu kehidupan yang baru. Kehidupan di mana kita itu mempunyai suatu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. We are a new creation, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita itu diubahkan total. Kita itu beda sama yang dulu. Dan saya mau cerita sesuatu di mana kita itu banyak, kehidupan kita itu mempunyai paradigma yang lama, pemikiran yang lama, pengertian yang lama, khususnya tentang Tuhan. Dan sebelum itu saya akan baca dulu di 1 Korintus 2 ayat 7, mulai dari ayat 7 kalau ada yang punya Alkitab. Atau Alkitab, sekarang udah pakai tab ya, Alkifon juga ada, itu bisa dibilang oke. 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 10, sampai sebetulnya panjang, saya akan bacakan dulu, nanti baru saya akan ceritakan backgroundnya kenapa dan juga apa yang Paulus ingin sampaikan. Mulai dari ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kita tetapi tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menasifkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Sambung lagi sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Oke. Paulus ini dia mau basically menyampaikan suatu hal yang sangat penting di dalam Korintus ini. Mungkin saya kasih tahu backgroundnya dulu. Backgroundnya di Korintus ini adalah mereka itu saling ribut, jemaat di Korintus. Mereka bilang, oh saya itu pengikutnya Paulus. Oh saya bilang, oh enggak saya pengikutnya Apolos. Dan situ mereka
bersih tegang, mereka itu ribut, ya kan? Dan memang itu adalah ciri-ciri manusia lama kita. Seringkali kita itu waktu diajarkan suatu kebenaran firman Tuhan kita terima dengan luar biasa, tapi kita mulai melihat, bukan melihat Tuhannya, tapi kadang-kadang melihat orang yang menyampaikannya. Dan jadi karena dari dulu manusia itu selalu mencari suatu idola, selalu mencari bahwa Tuhan yang mereka sembah itu di luar. Dan itulah adalah idola mereka. Bahkan mereka itu untuk menyembah Tuhan, mereka jadi mikir konsep Tuhan itu selalu di luar. Ya, selalu di luar. Konsep Tuhan itu jauh dan dia di luar. Makanya mereka itu kadang untuk menyembah Tuhan harus dibuatlah patung, dibuatlah suatu temple ataupun suatu bangunan di mana mereka datang untuk menyembah Tuhan. Karena they always think that there is a separation, ada satu pemisahan antara manusia dan Tuhan. Sehingga waktu manusia pun datang memberitakan, mereka bilang, oh ya ini saya mengikuti dia, saya mengikuti yang satu lagi. Jadi itu di situ baru Tuhan itu bukan maksud itu. Nah, inilah yang dinyatakan oleh di Korintus ini sama Paulus bahwa kita itu tidak bisa menerima apa hal yang dari Tuhan itu secara pikiran manusia, secara hikmat manusia. Ya, kalau manusia itu, kalau kita cara memikirnya Tuhan dengan manusia, kita akan tidak bisa mengerti atau salah paham tentang Tuhan. Yang Paulus ingin katakan adalah di sini bahwa kita itu menerima roh dan rohnya dialah yang berbicara dalam hati kita. Dialah yang menyatakan, dia sendiri yang menyatakan kebenaran firman Tuhan atau kebenaran tentang Tuhan sendiri. Nah, jadi waktu kita itu mempunyai konsep yang lama itu mulai lama-lama terbongkar dan beda. Dan karena manusia mikirnya gini, Tuhan itu jauh, Tuhan itu hanya di satu tempat. Ya, bahkan waktu Yesus ketemu dengan wanita Samaria, ingat gak ceritanya? Ya, wanita Samaria bilangnya apa? Oh ya, nenek moyang kita bilang kita harus menyembah Tuhan di gunung ini. Nah, satu tempat lagi, ya kan? Terus, tapi orang Yahudi, kalian Yahudi bilang kalau menyembah Tuhan harus ke Yerusalem. Di situ baru ada ketemu Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? There be a time, ada satu saatnya di mana kita itu tidak lagi menyembah di satu tempat, tapi kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. In spirit and in truth. Disitulah Tuhan. Tuhan yang jauh orang pikir, waktu Yesus datang, dia pertama kali bilang apa? Immanuel, God is with us. Tuhan berserta dengan kita di mana-mana. Bukan lagi di satu gedung, di satu tempat atau patung, nothing. Tidak ada yang seperti itu. Tuhan itu ada di mana-mana. Immanuel, itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Immanuel. God with us. Ya, ini suatu hal yang beda dengan hikmat manusia. Ya, dan juga selalu dibilang, oh Tuhan itu adalah hakim, seorang hakim yang akan memberikan suatu pelajaran atau suatu penghakiman, penghukuman bagi yang bersalah. Dan reward bagi yang benar. Benar, Tuhan adalah hakim, itu suatu kebenaran memang ada di dalam Alkitab. Tapi Tuhan Yesus waktu datang, dia bukan hanya bilang, He's not saying that God is our judge, but God, Tuhan adalah Bapa kita. Dia membuka suatu
revelation, pewahyuan yang sekarang kita bilang ya I know, tapi waktu zamannya dulu, what do you mean? Apa yang kamu bilang? Makanya sih orang-orang Farisi, banyak orang Yahudi susah menerima Tuhan Yesus pada saat itu. Karena konsep mereka adalah Tuhan datang untuk menghakimi. Tuhan datang untuk mengajar, karena pastilah setiap daripada manusia tidak terlepas daripada dosa. Jadi semua itu sampai di dunia ini semua agama yang lain semua takut sama Tuhan. Karena setiap daripada manusia tidak terlepas daripada dosa. Mereka tahu yang pasti mereka dapat adalah hukuman. Tapi Tuhan datang, dia bilang, do you know that Tuhan kita adalah Bapa. Bapa yang mengasihi. Bahkan saat kita lari, dia banyak cerita tentang Bapa, perumpamaan Bapa. Ada dua anak, kita tahu anak yang sulung mau tinggal ke anak yang yang paling kecil, bungsu, dia minta uangnya papanya lari. Tapi apa responnya waktu anak itu kembali? Bapaknya lari menjemput dia. Bapaknya bukan marahin tapi merangkul dia. That is the heart of the Father. Itulah hati Bapa kita di surga. Dan di sini. Amin. He's everywhere. Dia di mana-mana. Pagi hari ini pun dia di sini. Nah, kita kalau liburan tuh paling suka, barusan ini liburan panjang, paling suka kita ngumpul-ngumpul sama keluarga, ya kan? Kalau ngumpul makan rame-rame, yang paling bahagia di meja makan siapa? Orang tua. Bapaknya paling senang, tuh lihat tuh anak saya ini, cucu saya. He is so happy. Hari ini, pagi ini, Bapak di surga is so happy because you are all here. Kalian itu semua ada di sini. Amin. Dan bukan hanya di sini aja, semua anak-anak Tuhan setiap minggu mulai dari kalau jam itu ya, kalau yang paling banyak mulai dari New Zealand, Selandia Baru, Australia, Indonesia, itu semua menyembah Tuhan sampai muter lagi ke Amerika terakhir, Hawaii terakhir. Ya, itu semua gereja itu datang berkumpul setiap anak-anak Tuhan menyembah dia. That makes him happy. Itulah yang membuat Bapak kita begitu senangnya kumpul sama-sama. Amin. Nah, itulah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus waktu datang itu ya, dia bilang juga, I am the son of man. Selalu bilang, saya anak manusia, yaitu dia Tuhan yang menjadi manusia. Ini susah diterima oleh bangsa Yahudi. Karena mereka pikir juru selamat itu, yang mereka tunggu-tunggu, itu harus datang seperti apa yang sudah ada di pikiran mereka. Yaitu dia datang dengan megahnya, dari udara turun, semua orang lihat dan dia akan menjadi raja dan dia akan membasmi. Saat itu mereka ditindas oleh bangsa Romawi. Mereka percaya bahwa juru selamat itu akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Dan makanya konsep itulah yang mereka pegang tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan bukan itu, dia bilang dia menunjukkan bahwa ini loh, ini yang sudah lama menjadi rencana dia, yaitu Tuhan datang menjadi manusia. Sebetulnya gambarannya sudah ada pada waktu di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian, Tuhan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus bilang, dia ngumpul sama-sama dengan mereka bersama, terus mereka bilang apa? Mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini saya pernah share di sini bahwa ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah kelihatan, karena dia roh.
pada saat itu. Tapi dia bilang, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu semua malaikat pada dengar itu kaget, dia bilang, mari kita sini. Gabriel, Cap, sini. Michael, kenapa? Sini. Kenapa pada ngumpul semua? Tuhan mau menyatakan rupanya dia. Karena mereka nggak pernah lihat Tuhan dalam roh. This is the first time mereka akan melihat kayak apa sih Tuhan itu bentuknya. Waktu dia menciptakan manusia, jadilah Adam. Oh, malaikat bilang, Michael, ini kayak gini rupanya Tuhan di dalam fisik. Dari alam roh yang tidak kelihatan, Tuhan menampakkan dirinya dalam alam fisik, yaitu seperti rupa manusia. So pagi hari ini, kita bisa nanti habis pulang lihat kaca. Ini loh, Tuhan tuh kayak gini loh. Do you believe? Rupa dan gambar Tuhan ada di dalam kita semua. Ini yang terus digambarkan oleh Yesus waktu dia turun ke bumi, dia masuk ke dalam kandungan daripada Maria. Dia menjadi manusia. Ini sudah lama dia rencanakan untuk dia menjadi manusia dan bertemu dengan kita dan menjadi juru selamat kita. Kita itu sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan tuh ya, Tuhan itu sudah memikirkan tentang kita. Kita itu bukan suatu kecelakaan, bukan suatu yang, oh iya ya, yuk coba bikin manusia. Tuhan bilang, no, from the beginning, dari pertama Tuhan sudah merencanakan menciptakan kita semua. Dan kita berharga di mata Dia. Tuhan juga dianggap sama manusia pada waktu itu orang-orang Yahudi bilang bahwa dia harus menjadi raja yang akan menjadi political king. Suatu raja yang memerintah secara politis, secara di dunia ini, kerajaan seperti di dunia ini ya. Ada raja, ada ininya, kayak di drama Korea itu saya nonton. Ada rajanya ya, dan apa yang raja katakan tidak boleh dilawan ya. Nah itu mereka mempunyai konsep seorang raja ya akan menghancurkan semua musuh-musuh mereka. Tapi waktu Tuhan datang, dia bilang, I am the Lamb of God. Saya adalah anak domba Allah, harus mati menjadi itu. Konsep ini tidak bisa diterima karena Tuhan itu bukan datang sebagai raja dalam dunia politik manusia. Murid-muridnya aja salah. Murid-muridnya pernah bilang, Tuhan kan kita udah tinggalin semua ini, kita udah ngikut kamu. Bisa nggak saya yang duduk di sebelah kanan kamu nanti di kerajaan? Ya. Terus berantem salah satu, kamu lagi mau duduk di kanan saya dong, saya kan banyak bicara, ya kan? Dan mereka itu berantem satu sama lain. Tapi Tuhan bilang, no, it's not about that. Bukan tentang kerajaan, suatu kerajaan politik di mana seperti sistem di pada dunia ini. Tuhan has another system. Bahkan waktu dia milih murid-muridnya, Tuhan tuh caranya beda Tuhan Yesus tuh. Sebelum dia milih murid-muridnya, 12 itu ditentukan, ini loh 12 ini. Di Lukas 6 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus semalaman berdoa. Semalaman itu pada pengertian orang history, orang sejarah, semalaman itu kira-kira 12 jam. Yaitu mungkin dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi.
Bayangin Tuhan Yesus itu berdoa 12 jam untuk memilih 12 murid. Kira-kira dia berdoa 1 jam untuk 1 murid. Tuhan Yesus itu berdoa, can you imagine? Berdoa 1 jam untuk Anda dan saya. Dia cuma berdoa, yang lainnya enggak, dia berdoa cuma 1 jam untuk Anda dan saya. Dia berdoa. Setelah dia berdoa, yang dia pilih nih, kalau saya nih mau pilih 12 pengikut, 12 anak buah, yang saya harus pikir apa? Wah, kira-kira nih mungkin saya ke UPH kali ya. UPH tanya rektornya, siapa yang paling pinter di sini? Yang paling jago presentasi? Siapa yang nilainya paling tinggi? Nah, dikasih sama rektornya gini, oke, saya bisa pilih yang mana yang paling tinggi. Tapi Tuhan Yesus tidak pergi ke Universitas Yerusalem. Dia ke jalan-jalan. Seolah-olah dia random, tapi dia sudah berdoa sebelumnya. Dia pilih Petrus, Simon, dia ganti namanya. From now on you be called Peter. The Rock. Dia milihnya orang-orang yang, Peter itu nelayan, Petrus itu nelayan. Tidak sekolah. Bau lagi badannya. Ya, waktu ketemu dia masih di pinggir, belum mandi ya kan. Semalaman dia memancing gak dapat ikan kok. Udah bau, kesel lagi, bete ya kan. Tapi Tuhan pilih dia. James and John, the son of Zebedee, ya kan. Yakobus dan Yohanes yang adalah anak-anak orang Zebedee. Itu panasan loh, tahu nggak? Mereka itu emosional waktu mereka ditolak, mau lewatin Samaria ditolak, ingat ceritanya? Marah mereka bilang sama Yesus, Yesus bagaimana kalau kita panggil api seperti zamannya Elia, memusnahkan mereka semua. Ya kan? Di sini nggak ada ya pemarah ya. Kalau dipotong jalan, just biarlah api turun, enggak deh. Api Roh Kudus menjamah dia dan diselamatkan. Amin. Nah, tapi inilah yang dipilih oleh Tuhan. Matius, dia pemungut cukai, musuh orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling sebel sama pemungut cukai, yang orang Yahudi tapi dia mengutin cukai untuk siapa? Bangsa Romawi. Sebel sekali. Tapi Tuhan Yesus bilang, come follow me. Dia bisa tinggalkan semuanya. Dan Matius tahu dia orang yang dibenci, orang yang istilahnya dikucilkan oleh masyarakat. And yet God the Son, Tuhan memanggil dia. Makanya Matius itu nulis waktu dia nulis pemilihan murid-muridnya, ya Tuhan Yesus pilih murid, nama-nama dia tulis kan, Matius sendiri yang nulis, waktu namanya dia bilang Matius, si pemungut cukai. Dia tahu betapa dia itu sebetulnya tidak ada harganya. Tapi Tuhan Yesus melihat suatu nilai yang luar biasa di dalam dirinya. Sehingga Tuhan Yesus mau mati bagi Matius. Dan Matius tahu. Makanya dia tahu walaupun dulu adalah dia pemungut cukai, dia bisa nulis itu. Dia tidak malu. Because he knows the grace of God. Anugerah Tuhan yang tak terbatas. Yang telah memilih dia menjadi anaknya. Amin. Dan Tuhan juga
menyatakan bahwa dia adalah mempelai kita, kekasih kita. Ini yang tidak bisa dimengerti juga oleh mereka. Mempelai gimana? Bahwa kita semua ini dinyatakan bahwa kita adalah mempelai Kristus. Dan dia is the groom. Dia adalah mempelai laki-lakinya. Di mana ada satu union, ada satu kesatuan. Maka ini rahasia yang dinyatakan oleh kita. Bahwa kita sama dia itu ada satu hubungan union yang beda daripada yang ada di dunia ini. Yaitu hubungan suami istri. Makanya kalau kita baca kitab Song of Songs itu apa ya bahasa? Kidung Agung. Kidung Agung. Nah, Kidung Agung itu orang paling yang mempelajari tentang Alkitab itu paling bingung adalah tentang Kidung Agung. Karena Kidung Agung almost like in the middle, hampir di tengah-tengahnya Alkitab, ya. Basically cuma menceritakan kekasih, seorang kekasih yang jatuh cinta dengan seorang perempuan, ya, Shulamite, wanita yang bukan Yahudi, ya, Shulamite woman. Dia jatuh cinta dan itu adalah cerita tentang jatuh cinta mereka dalam segi suatu puisi. Di situ tidak ada kata-kata tentang Tuhan. Tapi kok bisa masuk di dalam Alkitab? Kayak seolah puisi cinta yang ditaruh oleh orang yang dulu itu naruh dengan, saya pasti tahu itu adalah pimpinan Roh Kudus, ditaruh di dalam the canonization of the Bible. Di dalam Alkitab itu dia dimasukin cerita tentang puisi cinta dua kekasih ini. Nah, kita sekarang tahu bahwa puisi ini menggambarkan tentang Yesus Kristus yang jatuh cinta dengan kita. Dan dia ngomong Shulamite karena bukan orang Yahudi. We are mostly, kebanyakan daripada anak-anak Tuhan saat ini bukan orang Yahudi. They are Gentiles. Dan digambarkan betapa dia mencintai wanita ini. Betapa Yesus mencintai kita. Setiap hari dia bisa memikirkan kita dan tidak mau meninggalkan kita. Kalau kita bisa buka Mazmur 139, saya mau, ini adalah sesuatu yang Raja Daud mendapatkan. Satu pewahyuan tentang Tuhan. Dikatakan di Mazmur 139, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Bukan duduk berdiri ya tadi ya. Aku duduk atau berdiri, Tuhan tahu. He knows when you're sitting, when you're standing. Detail, dan dia itu mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telahkah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. That's beautiful. Tuhan tuh mengurung kalian loh. Dari depan, dari belakang. He never leave you nor forsake you. Dia gak pernah meninggalkan kita. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. He always hold you. Dia selalu memegang kita. Menuntun kita. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Dan
tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Ini Daud bilang, where can I go? Kemana sih yang saya bisa pergi untuk menjauhi dari roh Tuhan? Dikatakan di sini apa? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Kadang-kadang kita mempunyai kondisi di mana kayaknya kita itu berbaring di antara orang mati. Situasi kita seolah-olah sudah mati. Kayaknya sudah tidak ada harapan. Di manakah Tuhan? Kita sering tanya. Ini jawabannya, Tuhan pun ada bersama dengan kita. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Dia dekat, lebih dekat daripada yang kita pernah pikirkan. Di situ pun Daud bilang, Tuhan hadir. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kanan-Mu memegang aku. He loves to hold your hand. Dia selalu ingin menjamah kita, menggandeng kita. Dialah Tuhan yang sangat sayang pada kita. Jauh melebihi daripada pemikiran otak kita. Itulah Tuhan kita. He loves you and me. Dan inilah yang kita miliki, yaitu Tuhan. Tuhan yang mau berkorban bagi kita, mati di atas kayu salib, sehingga kita bisa memiliki suatu kehidupan yang baru. Kehidupan di mana kita menjadi ciptaan yang baru ini, mempunyai suatu hubungan yang sangat spesial. Karena Tuhan bukan lagi di luar sana, tapi Dia tinggal di dalam kita. Makanya Tuhan bilang lewat Paulus bahwa kita adalah bait Allah. You are the house of God. Kamu itu adalah bait Allah di mana Tuhan hadir di sini. Di zaman Perjanjian Lama, Tuhan juga ingin bersama dengan bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan bilang sama Musa, buatlah suatu tenda, ya, tenda di mana di dalamnya ditaruh tabut perjanjian. Tabut perjanjian juga dibuat supaya Tuhan menyatakan itulah kehadirat Tuhan. Dan kemanapun mereka pergi, tabut itu dan kemah itu dibongkar dan jalan. Tuhan itu mobile, ya, ngikut sama-sama mereka. Kemanapun mereka pergi, disitulah Tuhan ada. Di tengah-tengah mereka. Kalau ngelihat kemahnya itu, kalau kita pernah pelajarin kemahnya itu di tengah. Tabut perjanjian atau kemahnya Tuhan itu, di mana semua campingnya itu kayak menurut menurut tribe-nya, suku-suku mereka sudah ditentukan, dan kalau lihat dari atas itu kayak salib. Di tengahnya adalah rumah Tuhan atau tenda Tuhan. Tahu nggak tendanya itu terbuat dari apa? Dikatakan biarlah buatlah tenda dari kulit, ya, di kulit sapi, terus habis itu dikasih warna merah, lalu ditutup lagi kulit dugong itu apa ya? Kayak itu kayak lumba-lumba, ya, kayak ikan. Jadi kulit yang paling atas itu adalah kulitnya ikan yang paling keras, ya, itu adalah penutup daripada tenda. Di dalamnya itu adalah bait suci, tabut perjanjian. Hari ini Tuhan ada di dalam kita, ditutup oleh suatu kulit manusia, yaitu kita semua. He gives us a picture.
kasih kita gambaran, ini loh nantinya ini kayak gini. I will live in you. Saya akan hidup di dalam kita semua. Dan karena kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan bisa hidup dan kita, karena kita sudah ditebus, kita percaya, kita menerima Dia. Pertanyaannya sekarang bagaimana Tuhan itu berbicara pada kita? Nah, seringkali kita bilang, oh Tuhan itu berbicara lewat firman-Nya, benar. Siapa? Kalau benar firman-Nya, ya kan? Dia juga bisa bicara lewat Pastor Ali. Ya, Pastor Ali katakan firman Tuhan, Tuhan bisa bicara. Atau lewat nubuatan, bisa. Tapi yang lebih seru lagi adalah kalau katanya orang ya, kalau Tuhan bisa datang di ruangan kita, hadir, physically present, bicara pada kita. Bisa enggak? Bisa. Atau enggak usah physically present, tapi kita bisa mendengar audible, suara Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Tapi I will tell you, satu cara Tuhan berbicara dengan kita with the highest degree, yaitu untuk ini saya harus gambarin lewat kehidupan saya dan anak saya. Anak saya itu paling suka dari kecil dia suka ngelihat bangunan, gedung-gedung bertingkat. Dia paling suka, nggak tahu kenapa, karena saya juga suka. Saya juga suka gedung-gedung, liatin kalau ada gedung baru, lucu ya, bagus ya desainnya. Ya. Nah dia juga suka, makanya waktu Twin Tower itu ditabrak, dia masih kecil, umur 5 tahun kayaknya. Dia bisa ngeliatin TV itu, terus dia nangis. Saya bingung kenapa nangis, karena dia belum sempat lihat itu, dia cuma lihat itu hancur. Ya, nah, tapi saya amaze-nya adalah apa? Ternyata saya yang suka lihat gedung-gedung itu, dia ternyata juga suka. Ya mungkin di sini bapak-bapak ada juga atau ibu-ibu suka lihat anak kita kok mirip saya ya. Badungnya ini loh, enggak ada. Baiknya itu loh, ya mirip saya. Ya, suka belanja. Cari yang sale, enggak? Ya, there is something di anak kita, ada kita deposit sesuatu dalam kehidupan mereka. Sehingga saya nggak usah bilang anak saya, kamu harus suka nih lihat gedung bagus. Kamu sini saya ajarin, kamu lihat bagus nggak ini? Tanpa saya suruh dia suka. You know what I mean? Tahu ya maksud saya ya? Arso? Enggak arso, arci. Ya, itu makanya mereka itu bisa, anak saya itu bisa suka tanpa saya harus suruh. Sampai akhirnya dia sekolahnya adalah sipil, ngambil sipil. Kan dia senang gedung. Nah di situ saya melihat bahwa the highest form of communication, komunikasi yang terindah, adalah di mana anak saya itu, saya nggak perlu kasih tahu dia, bisa deh saya kasih tahu dia, ini loh, gini harus gini loh. Tapi itu menjadi suatu bagian dari dia dan menjadi kesukaan bagi dia. Bagaimana dia bisa menerima itu semua? Dia harus lahir dari saya. Karena anak saya lahir dari saya, maka dia mempunyai bagian dari saya. Dan mempunyai keinginan dan komunikasi sama saya itu sesuai dengan apa yang terlahir di dalam hatinya. Ngerti ya maksud saya ya? The same thing, the highest form of communication, komunikasi yang tertinggi Tuhan terhadap kita adalah di mana saat kita menerima Dia dan lahir kembali di dalam Dia. Saat ini kita semua mempunyai sifat Tuhan
karakter Tuhan, keindahan Tuhan, hidup Tuhan di dalam kita. Dan inilah kadang-kadang kita ngelihat, aduh saya mau membantu orang ini. Bukan dari kalian sebetulnya. Kayak Pastor Ali suka pergi ke Sulawesi. Sulawesi ya Pak ya. Di situ kenapa? Because God is speaking through him. Tuhan berbicara lewat dia, lewat suatu keinginan. Tanpa harus disuruh. Tapi menjadi suatu sukacita. This is how God speaks to you in the new creation. Inilah Tuhan kita. He always speak. Dia selalu berbicara karena kita terlahir kembali di dalam Dia. Kita mempunyai DNA-nya Tuhan, di mana kita selalu dipimpin oleh Dia dan mempunyai karakter Dia. Saat kita terima Tuhan Yesus, ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Satu hal. Dan inilah yang tanpa kita sadari kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Makanya Tuhan Yesus berdoa sama Bapa di surga sebelum Dia diangkat, disalib. Bapa, biarlah mereka tuh semua orang yang Dia doakan menjadi satu seperti kita adalah satu. The union of the Father and the Son, Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu suatu hubungan yang tak terpisahkan. Disitulah Tuhan Yesus berdoa, biarlah mereka menjadi satu dengan mereka, sama seperti kita adalah satu. Amin. Oke, saya diberkati oleh satu lagu. Saya mau share lagu ini di dalam di sini. Ini menyatakan mana tuh Paulus bilang bahwa misteri yang Tuhan berikan ini adalah Christ in you, the hope of glory. Kristus yang ada di dalam kita, harapan kemuliaan. Bisa tolong diputerin videonya.